Halo semua, kembali lagi dengan Vivi dari. Seperti biasa, aku akan menarik energi dan pesan untuk hari ini, dimana ini adalah energi general, jadi mungkin gak semuanya bisa resonate. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan, dan yang kurang baik jadikan antisipasi aja. Tetap berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Message of concern, tile on labor, maturement, privileged lady, imprisonment. Oke. Di sini aku melihat ada seseorang yang mungkin mencoba untuk menghubungi diri kamu, memberikan pesan kepada kamu, karena ada rasa bersalah yang dia rasakan kepada kamu. Jadi ada seseorang ya yang merasa bersalah sama kamu, sehingga orang ini tuh menghubungi kamu seolah-olah perhatian sama kamu, seolah-olah care banget sama kamu. Padahal seseorang menghubungi kamu karena dia merasa bersalah sama kamu, udah melakukan sesuatu sama kamu. Jadi ada seseorang yang kayak nanya kabar kamu, ya, menghubungi kamu, baik ke kamu, perhatian sama kamu, gitu. Ternyata seseorang ini ada rasa bersalah, gitu. Entah kamu ngeh dengan perbuatan dia, ya, atau apapun yang udah dia lakukan di belakang kamu. Yang jelas seseorang ini memberikan perhatian, mengirim kabar kepada kamu karena rasa bersalahnya. Mungkin seseorang ini pernah jahat sama kamu, ya, atau pernah bersikap kurang baik sama kamu, ya. Untuk beberapa dari kalian mungkin hari ini banyak sekali tugas atau kerjaan yang harus kamu selesaikan. Ya, di sini ada yang kerjaannya lagi numpuk, ya. Tapi usahakan ya, meskipun di sini mungkin kalian kerjaannya lagi numpuk, lagi banyak PR, lagi banyak target-target yang harus diselesaikan, ya, tetap jangan lupa untuk istirahat. Pola tidur harus baik, pola makan, ya, nggak boleh telat nanti sakit. Jadi kerja keras boleh, tapi kalian juga harus imbangi dengan memperhatikan kesehatan kalian, ya. Jangan sampai kamu ngejar, ya, kayak ya apa ya, aku pokoknya kerja, fokus kerja untuk mendapatkan ini, ya. Kalau sakit kan yang rugi kamu sendiri, ya. Makanya biar nggak seperti itu, tetap harus seimbang. Entah kamu juga harus minum vitamin, ya. Jangan begadang gitu, ya. Jangan nanti aku harus nyelesain ini sampai larut malam, kerjanya belum selesai, nanti kamu sakit gimana? Buat apa yang kamu kejar tadi? Ujung-ujungnya nanti buat berobat, kan nggak enak, ya. Jadi kayak diantisipasi sendiri gitu loh di sini.
Oke. Aku melihat ada pria dewasa. Kita akan klarifikasi kenapa dengan pria dewasa ini. Ada pria dewasa atau seseorang lebih tua dari kamu yang saat ini lagi penasaran tentang kamu. Seseorang pria dewasa ini lagi berusaha untuk mencari tahu kamu orangnya seperti apa, kamu orangnya bagaimana. Entah ya apa maksud dan tujuan orang ini, tapi kayak lagi penasaran dan mencoba untuk menggali-gali informasi tentang diri kamu. Ya. Oke, karena di sini seseorang itu melihat kamu adalah seseorang perempuan yang sangat istimewa. Ya, untuk kalian yang tiba-tiba ada seseorang ya yang lebih dewasa, lebih tua dari kamu, kayak lagi ngepoin kamu, lagi penasaran kamu sama kamu, karena ternyata seseorang ini ya melihat kamu tuh kayak berbeda dari orang lain. Kamu tuh berbeda dari perempuan yang selama ini dia temui. Ada sesuatu hal yang sangat menakjubkan dari kamu. Ada sesuatu hal yang sangat menyenangkan, sangat istimewa dari kamunya. Ya. Ini kenapa nih? Orang terpenjara ya. Oke, apa sih? Aku klarifikasi dulu ya. Apa yang dimaksud di sini penjara? Oke. Aku melihat di sini kayak penjara itu nggak harus tentang penjara ya. Memang mungkin ada beberapa yang entah kamu, entah keluarga yang ada masalah yang berkaitan dengan hukum ya, dan masalah ini nggak bisa dibiarkan, ya malah bisa jadi kayak masalah yang serius yang bisa menyebabkan adanya kayak ada beberapa ya, nggak semuanya, mungkin berkaitan dengan entah utang piutang lah atau masalah kerjaan yang bisa menyebabkan kayak berurusan dengan hukum ya, kayak terpenjara atau apa gitu ya. Mungkin ada sanak keluarga karena di sini kartunya keluarga, atau di sini penjara itu tentang sesuatu yang terikat ya. Mungkin ada keluarga kamu yang lagi merasa tertekan ya, yang lagi butuh bantuan ya. Ada seorang laki-laki yang lagi butuh bantuan kamu ya, karena dia merasa hidupnya lagi tertekan. Atau di sini memang ada seorang keluarga ya laki-laki yang berurusan dengan hukum yang bisa menyebabkan penjara atau apa, tapi semuanya jangan sampai ya. Tapi entah ya, ini keluarga, kayak ada keluarga terus, atau bisa jadi ada keluarga kamu yang terikat dengan sesuatu yang membuat dia merasa terbebani ya. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Hati-hati, mungkin ada beberapa dari kalian yang hari ini ada sebuah kesedihan. Ya, ada kesedihan akan kekhawatiran tentang sesuatu yang berlebihan. Lah, ketika kamu bisa mengontrol kekhawatiran kamu, maka kamu akan merasakan kebahagiaan. Ya, mungkin di sini kayak ada beberapa dari kalian yang merasa cemas akan apa yang akan terjadi untuk kedepannya. Atau di sini ada beberapa yang malah merasakan sedih tapi nggak tahu sedihnya itu kenapa. Kayak ada hati yang tidak tenang gitu loh, yang tiba-tiba
muncul ya. Ini bisa jadi kayak entah hormon, entah ada yang mau mens, atau memang sebelumnya kamu terlalu memikirkan tentang sesuatu yang berlebihan ya. Kayak kecemasan atau kekhawatiran itu kayak bermacam-macam sih di sini ya. Faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut ya. Mungkin coba kamu bisa kayak menarik nafas gitu ya, dalam-dalam ya, karena saat menarik nafas dalam-dalam tubuh kamu itu kayak lebih rileks gitu ya, pikiran kamu itu lebih rileks ya, sehingga mungkin kayak seenggaknya apa yang kamu rasakan ya, kecemasan kamu yang kamu rasakan itu kayak sedikit berkurang gitu ya. Mungkin itu langkah pertama untuk kamu tiba-tiba ada kecemasan atau kekhawatiran yang berlebihan. Jadi kayak menarik nafas selama 4 detik, kemudian tahan 7 detik, lalu kembali lepaskan perlahan dalam 8 detik ya. Lakukan beberapa kali hingga kamu merasa tenang di sini ya. Karena kayak ada yang beberapa itu kayak tiba-tiba itu kok aku sedih ya, tapi nggak tahu nih sedihnya kenapa gitu loh. Kayak ada sesuatu yang bikin pikiran nggak tenang, bikin cemas gitu ya. Ya. Terus di sini ketika kamu merasa cemas, ya ada yang nggak bisa fokus, ya jika ini terjadi, coba kamu kembalikan fokus kamu kepada sesuatu yang saat itu kamu jalani. Misalkan kamu lagi kerja, tiba-tiba kayak ada kecemasan atau kekhawatiran, entah tentang pasangan lah, tentang kabar dari pekerjaan lah, apa yang membuat kamu nggak tenang, coba untuk fokuskan dulu lagi ya di pekerjaan kamu, ya meskipun itu agak sulit. Terus di sini yang paling sering bisa membuat rasa cemas sangat berkurang itu bercerita sama orang ya. Tapi bercerita dengan orang lain pun harus kamu benar-benar ketahui orang itu bisa kamu percaya enggak, bisa pegang rahasia enggak gitu ya. Kayak curhat atau menceritakan apa yang sedang kamu rasakan dan alami kepada orang yang benar-benar kamu percayai ya. Itu benar-benar kayak membuat kamu lebih ringan gitu ya dari kekhawatiran atau kecemasan yang kamu rasakan ya. Sebagai alternatif lah, kayak coba untuk mendapatkan support ya dari teman, sahabat atau keluarga ya. Dan meluangkan waktu sendiri juga bisa ya, kayak menyediakan waktu untuk sendiri, misalkan dengan berjalan santai, melakukan meditasi, atau sekedar kayak kamu berendam air hangat, tapi kalau bisa kayak kasih garam, itu juga membantu kamu untuk relax ya. Dan menyadari bahwa apa yang kita hadapi, apa yang kita jalani di dunia ini, ada situasi yang gak bisa kita selalu paksakan ya. Ada yang namanya takdir. Yang harus kita lakukan adalah menerima kenyataan, mengakui bahwa nggak semua hal bisa kita kontrol atau kita kendalikan ya. Maka ketika kamu bisa menerima kenyataan yang ada, berdamai dengan keadaan ya, kebahagiaan akan bisa lebih kamu rasakan. Tapi kalau kamu mengkhawatirkan tentang sesuatu yang berlebihan, hanya kecemasan, kegelisahan, dan ketakutan yang membuat kamu merasa sedih. Misal kamu punya pasangan kamu itu player banget lah gitu ya, kamu tuh takut gimana kedepannya kalau dia selingkuh lagi, gimana kedepannya kalau di belakang kalian gak ada kalian, dia melakukan ini. Kalau kamu terlalu mengkhawatirkan sesuatu itu yang terlalu berlebihan, yang ada kamu stres sendiri, yang ada kamu gelisah sendiri, khawatir sendiri, bingung sendiri. Karena apa? Kita juga harus sadar kita nggak bisa mengontrol semuanya di luar kendali kita ya. Tapi kita terima aja kenyataan. Seandainya memang itu terjadi, berarti memang dia bukan orang yang tepat gitu loh ya. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Tuh kan, kayak kamu diminta meluangkan waktu untuk berendam di air hangat. Ya, bukan air panas ya, air hangat untuk membuat kamu lebih rileks. Tapi air hangatnya coba kasih garam.
ya, garam laut untuk bisa mendetoks tubuh kamu dari racun-racun, mendetoks tubuh kamu dari pikiran-pikiranmu yang mungkin semrawut di pikiran kamu, ya. Ini bisa kamu pergi ke pantai, ya, itu kan ada udah bercampur dengan garam, ya. Pantainya itu juga bagus. Kalau nggak bisa ke pantai, ya coba untuk berendam di air hangat, tapi coba kasih garam laut, ya, bukan garam dapur, ya. Oke. Percaya aja, keadilan semesta itu ada, ya. Keadilan itu semesta itu ada. Jadi jangan takut kenapa hidup kamu itu selalu seperti ini, kenapa ya nasib kamu itu kayak gini, ya. Semua yang terjadi dalam hidup kita itu ada situasi yang nggak bisa kita rubah, ya. Ada sesuatu yang nggak bisa kita paksakan, tapi kita harus berusaha untuk menerima takdir yang ada. Di sini ada nasib. Nah, kalau nasib ini itu adalah bentuk dari usaha kita. Ya, kalau takdir mungkin kita nggak bisa untuk merubah takdir itu. Tapi kalau nasib, ya sebisa mungkin kita harus berantisipasi agar nasib kita nggak buruk. Kita harus memperbaiki agar nasib kita baik. Semua itu tergantung dari keputusan kamu, ya. Jadi di sini setiap harinya dalam pikiran kita, ya, kita semua manusia kerap banget dipenuhi dengan bayang-bayang di masa depan. Namun terlalu memikirkan masa depan sama seperti membeli furnitur, ya, untuk rumah yang bahkan belum dibangun. Ketika furnitur tersebut berada di tangan, kita tidak punya tempat untuk meletakkannya. Akibatnya barang-barang itu akan memadati tempat, gitu ya. Jadi memadati hidup di masa depan. Dengan kata lain, terlalu memikirkan masa depan sama artinya dengan mengisi hari-hari dengan pikiran, perhatian, antisipasi, dan kecemasan yang mungkin tidak akan pernah terjadi. Ya, di sini kita itu kayak apa ya? Kerap banget, ya, terburu-buru menuju masa depan demi sesuatu yang disebut sebagai kebaikan. Ya, saat masih anak-anak, tidak sedikit di antara kita yang ingin banget cepat besar sehingga bisa bermain dengan teman-teman lain yang lebih tua. Saat remaja pun kita tidak bisa menunggu untuk menjadi dewasa dan bebas dari batasan orang tua. Nantinya saat dewasa, ya, memiliki mimpi tentang masa pensiun, ketika akhirnya dapat menikmati semua waktu luang yang ada. Ya, manusia kerap banget memiliki kecenderungan bergegas ke masa depan demi kebaikan yang dirasa ada di sana. Tetapi tidak ada yang bisa menjamin hari esok. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi ke depannya. Ya, ketika kita menaruh terlalu banyak harapan di hari esok, hal ini beresiko membawa hasil yang berbahaya. Mungkin akan mudah merasa berhak atas masa depan tertentu yang mungkin tidak pernah datang. Ketika masa depan yang diharapkan itu, ya, ketika sesuatu yang diharapkan yang berlebihan itu tidak sesuai dengan kenyataan, ya, maka hanya kecemasan, kegelisahan yang akan kamu rasakan. Jadi lakukan aja sesuatu yang sebaik-baiknya agar nasib kita baik. Tapi jangan terlalu mengkhawatirkan tentang apa yang akan terjadi di masa depan secara berlebihan. Karena kamu gak bisa mengontrol semua hal di luar kuasa kamu. Hadapi saja, ya, syukuri saja, ikhlas apa yang terjadi. Ya. Nasib bisa kamu perbaiki dengan usaha yang kamu lakukan, tapi ingat, ada takdir yang mungkin tidak bisa kita rubah.
tapi kita harus menerima dan percaya kepada Tuhan bahwa takdir terbaik adalah sesuatu yang saat ini sedang kamu jalani. Belajar dari masa lalu, ya, dari hal kecil hingga hal yang besar, ya. Sebuah buku pembelajaran terbaik adalah pengalaman yang ada di hidup kamu, yang dimana di sini, ya, kamu harus belajar dari apa yang udah terjadi dalam hidup kamu. Entah kamu dikhianati orang, dibohongi orang, dimanfaatkan orang, ya, ditipu orang, apapun itu, ya, dalam percintaan salah berdealing dengan seseorang gitu, orangnya kurang baik, orangnya toksik. Belajar dari apa yang udah terjadi itu sangat banyak banget kalau kamu bisa mengambil pembelajaran dari apa yang kamu jalani, ya, dan berusaha banget untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Oh, kemarin aku ditipu orang karena aku adalah orang yang terlalu percaya. Oh, aku kemarin dikhianati orang, mungkin aku terlalu baik sama orang, ya. Oh, aku kemarin kecewa banget sama orang. Oh, mungkin aku adalah seseorang yang terlalu berharap berlebihan sama orang lain, ya. Jadi belajar dari pengalaman-pengalaman yang udah kamu lewati. Oh, agar nggak seperti itu, ya, aku nggak boleh gini nih terhadap orang baru. Aku nggak boleh bunda percaya nih sama siapapun, mau temen, mau keluarga gitu, ya. Oke, energi dan pesan untuk hari ini, ya, nggak ada manusia yang sempurna, ya. Setiap manusia punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kita nggak perlu berusaha menjadi orang lain, tapi berusahalah jadi seseorang yang terbaik versi kamu. Jika kamu hanya melihat, wah, orang itu hidupnya enak ya, kayaknya bahagia terus, kayaknya kecukupan terus, belum tentu apa yang kamu lihat itu, ya, terjadi sama dia. Ya, enaknya orang belum tentu enak di kamu. Enaknya orang, ya, kamu nggak tahu masalah yang dihadapi itu seperti apa. Semuanya itu kayak sawang sinawang, hanya mata melihat, ya. Mungkin bahkan orang lain pun melihat kamu enak gitu loh, ya. Semuanya itu tergantung orangnya yang menyikapi masalahnya itu seperti apa, ya. Tapi nggak perlu menjadi sesuatu, ya, yang dimana hanya akan membuat kamu terbebani. Tapi berusahalah untuk menjadi versi terbaikmu. Dengan misalkan dalam pekerjaan, nggak perlu kamu berharap menjadi kaya seperti tetangga, seperti teman kamu atau apalah, ya. Tapi berusahalah bekerja giat semaksimal mungkin dengan hasil, ya, yang kamu miliki dalam pekerjaan itu. Oke, ya, karena kamu harus menjadi seseorang yang bijak. Keputusan yang bijak adalah keputusan yang menentukan nasib hidup kamu. Ya, nasib masih bisa kamu rubah dengan kerja keras kamu, ya, dengan gimana kamu menghadapi, dengan keputusan-keputusan yang bijak yang kamu ambil. Tapi kalau takdir, ya, kita nggak bisa untuk merubah hal tersebut. Oke. Ya, karena di sini kayak ada beberapa dari kalian lagi bingung mengambil keputusan. Kalau seandainya kamu memang bingung, luangkan waktu untuk beristirahat sejenak, ya. Jangan mengambil keputusan dalam keadaan tergesa-gesa. Energi dan pesan untuk hari ini. Ya, lagi banyak yang terlalu mikirin tentang sesuatu hingga stres, hati-hati ya, nanti jadi pusing ya. Ada 7 chakra ya, ada chakra ketujuh, chakra mahkota, yang dimana nanti kamu akan mendapatkan informasi-informasi yang benar ya. Kalau chakra ketujuh kamu aktif di sini, kayak akan ada informasi yang datang kepada kamu, dan informasi itu akan membawa pencerahan untuk kamu. Tapi diharapkan untuk kamu bisa mengambil keputusan yang bijak. Ya, jangan lupa juga di sini kayak
kalian ya jangan lupa untuk beribadah ya, pergi, kalau Islam pergi ke masjid lah, kalau Kristiani atau pergi ke tempat ibadah kamu di gereja lah, pokoknya jangan lupa pergi ke tempat suci. Itu akan bisa membuat pikiran kamu lebih tenang daripada memikirkan tentang dunia aja. Kamu harus mengingat ya tentang sisi spiritual kamu agar hidup kamu itu lebih tenang dan damai. Oke, energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Dalam waktu dekat, ketika kamu bisa berdamai dengan keadaan, harapan yang kamu idam-idamkan selama ini akan bisa tercapai. Ya, akan ada sesuatu hal di mana hari ini akan menjadi hari yang tak terlupakan untuk kamu. Aku doakan semoga hal-halnya itu hal yang baik ya, sehingga kamu nggak akan melupakan hal-hal baik yang terjadi di hari ini. Diperlukan untuk kamu bisa meluangkan waktu untuk meditasi atau healing atau introspeksi diri, berdiam diri ya, karena semesta lagi merindukan kamu ya. Kadang kita itu kalau takut curhat sama seseorang gitu ya, takut curhat sama teman yang nggak bisa dipercaya nanti ember dan sebagainya ya, coba untuk bermeditasi ya, luapkan semuanya di situ. Atau kamu kalau enggak, coba untuk beribadah ya, kamu curhat kepada Tuhan tentang keluh kesah kamu ya, dan tapi jangan lupa untuk tetap bersyukur. Oke. Jika saat ini kamu lagi membutuhkan bantuan, maka ada sebuah bantuan yang tulus yang akan datang untuk kamu. Atau jika kamu saat ini yang berkecukupan, mungkin kamu bisa membantu seseorang ya dengan tulus. Mungkin kayak ada keluarga kamu yang lagi terbebani, yang lagi butuh bantuan, mungkin kamu bisa memberikan bantuan yang tulus. Atau misalkan kamu yang lagi kesusahan, yang lagi butuh bantuan, mungkin ada keluarga kamu yang bisa membantu kamu. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kalian. Bye bye.